Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa kembali hadir untuk melanjutkan kajian tafsir kita yang insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan surah An-Nisa ayat yang ketiga. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan membaca doa pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, kita baca dulu ayatnya. Surah An-Nisa ayat yang ketiga ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Kita terjemahkan dulu. Wa in khiftum, dan jika kalian takut, alla tuqsitu, bahwasanya kalian tidak bisa sanggup berlaku adil, fil yatama, terhadap wanita-wanita yatim, fangkihu, maka nikahilah oleh kalian ma tabalakum, wanita yang baik untuk kalian, minan nisa'i, dari wanita-wanita atau perempuan-perempuan, masna, 2 orang, wasulasa, 3, waruba, atau 4. Fa in khiftum, maka jika kalian takut, alla ta'dilu, kalian tidak bisa berlaku adil, fawahidatan, maka seorang saja, auma malakat aimanukum, atau budak perempuan yang kalian miliki. Dzalika adna alla ta'ulu, yang demikian itu lebih mendekatkan kepada berbuat tidak berlaku adil. Jadi lebih mendekatkan kepada berlaku adil maksudnya. Baiklah, kita sekarang ke tafsirnya. Ayat ketiga ini juga diawali dengan huruf wa, huruf atop. Sebagaimana kemarin sudah dijelaskan, kalau ada huruf atop berarti ini kaitan masih dengan ayat sebelumnya, yakni dari ayat yang pertama. Tentu saja di ayat itu kan disebutkan adalah disuruh bertakwa. Ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu. Kemudian di ayat yang kedua kemarin, salah satu atau beberapa tanda orang yang bertakwa, yang pertama wa atul yatama amwalahum. Ada perintah harus menunaikan, memberikan harta-harta anak yatim jika mereka sudah dewasa. Kemudian ada larangan di situ, yaitu wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Jangan mencampur adukan harta kalian dengan harta mereka, anak yatim, sehingga kalian bisa bebas memakannya karena sudah bercampur aduk. Kemudian juga wala tatabadalul khabitha bit thayyib. Jangan mengganti yang baik dengan yang buruk. Ada 2 larangan, ada 1 perintah. Ayat yang ketiga, kemudian ayat yang ketiga ini ada masih menjelaskan tentang kategori orang yang bertakwa, yaitu dalam hal menikah. Wa in khiftum alla tuqsitu, dan jika kalian khawatir atau takut, alla tuqsitu, bahwasanya kalian tidak bisa berlaku adil, fil yatama, terhadap perempuan-perempuan yatim yang dimaksud yang telah dewasa, yang sudah masuk umur pernikahan. Artinya wanita-wanita yatim yang
sudah siap untuk menikah. Maka kalian orang yang bertakwa, jika kalian takut tidak bisa berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim yang akan kalian nikahi, sekali lagi ya, adil dalam Islam itu adalah menunaikan hak, menyampaikan hak ya kepada yang berhak menerimanya. yakni seorang istri ini berhak menerima hak dari suaminya tentu saja. Kemudian suami berkewajiban untuk menunaikan hak itu. Maka kalau kalian khawatir tidak bisa menunaikan hak-hak ya kepada istri untuk kalian nikahi nantinya tidak bisa berlaku adil, artinya berbuat dolim, maka fangkihu ma qabalakum, maka nikahi wanita-wanita yang lain yang baik-baik untuk kalian. Bukan berarti bahwa kalau menikah dengan wanita-wanita yang bukan yatim itu kalau berlaku tidak adil tidak dosa, bukan begitu maksudnya. Akan tetapi sekali lagi, kalau seseorang berbuat dolim, salah satunya mendolimi istri, kemudian si istri itu statusnya yatim, maka itu dosanya akan berkali-kali lipat. Itu yang dimaksud. Yang kedua juga, kalau menikah dengan wanita yang masih ada orang tua, setidaknya dia akan takut kepada mertuanya atau orang tua si istri itu. Kalau dia masih ada orang tua, ada ayahnya. Apalagi ayahnya misalnya galak gitu. Maka dia akan lebih berhati-hati dalam bertindak sewenang-wenang kepada istri. Karena dia melihat orang tuanya. Berbeda halnya kalau kepada wanita yatim. Dia akan bisa semena-mena begitu ya. Maka kalau kalian tidak bisa berlaku adil ya terhadap wanita-wanita yatim, sebaiknya pilihlah kalian untuk menikahi wanita-wanita yang lainnya. Kemudian dalam Islam dibolehkan menikah masna 2, wa sulasa atau 3, waruba atau 4. Wa di sini artinya au atau ya, bukan berarti dan atau di jumlah gitu ya. 2 atau 3 atau 4 orang. Dibatasi sampai 4 orang ya. Hukum asalnya itu adalah boleh berpoligami, itu memiliki istri, menikahi istri lebih daripada 1 orang ya. Fa in khiftum alla ta'dilu, maka jika kalian khawatir juga tidak bisa berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yang kalian nikahi lebih dari 1 ya, fawahidatan, maka nikahi saja seorang saja. Kenapa? Sekali lagi, karena kalau kita mau berbuat poligami, maka harus siap untuk berlaku adil kepada para istri itu. Sebab hukumnya dosa besar kalau tidak adil gitu ya, menunaikan haknya. Maka di sini ada 2 kalimat yang berbeda tetapi artinya sama. Tuksitu, kalian berlaku adil. Ta'dilu, kalian juga berlaku adil. Apa bedanya? Nah, kalau tuksitu itu berlaku adil mungkin kepada seseorang, karena tadi kepada seorang anak yatim tidak bisa menunaikan hak-haknya kepada seorang istri, itu sudah tidak berlaku adil gitu ya. Kalau ta'dilu, berlaku adilnya kepada beberapa istri, 2 kah, 3 atau 4. Maka keadilan yang masing-masing di tiap istri itu harus diterima sesuai dengan haknya, sesuai dengan hak masing-masing kebutuhan si istri itu. Maka si suami harus pandai-pandai mana kebutuhan yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit. Karena tidak akan sama nantinya. Kalau misalnya yang istri yang pertama punya anak 5, yang kedua belum punya anak, tentu saja akan beda dalam hal kebutuhan sehari-harinya. Maka sulit kalau demikian suami berlaku adil gitu ya. Maka kalau jika kalian alla ta'dilu, khawatir tidak bisa berlaku adil dalam hal membagi harta atau apalagi membagi perhatian, fawahidatan, maka Islam memberikan solusi lebih baik daripada pusing-pusing, daripada berlaku dosa, lebih baik fawahidatan, 1 saja ya, itu jauh lebih baik
Au ma malakat aimanukum, atau kalian memiliki budak perempuan yang kalian miliki, itu yang bisa digauli meskipun dia itu statusnya bukan istri, begitu ya. Tapi karena sekarang perbudakan sudah tidak ada, maka lebih baik menikah seorang istri saja daripada kita bingung terjerumus dari perbuatan dosa, yaitu berlaku tidak adil kepada para istri. Dzalika adna alla ta'ulu. Yang demikian itu lebih mendekatkan diri pada kalian untuk tidak melakukan perbuatan tidak adil. Nah, itu ya. Jadi kesimpulannya, kalau kalian khawatir untuk menikahi wanita yatim tidak bisa menjadi suami yang baik, lebih baik cari wanita yang bukan yatim. Itu kesimpulannya ya. Kenapa? Karena kalau mendolimi seorang istri yang statusnya yatim, sekali lagi, maka double dosanya berkali-kali lipat daripada istri yang statusnya masih punya orang tua. Yang kedua, Islam membolehkan poligami dengan syarat harus mampu berlaku adil. Ya. Kalau tidak bisa berlaku adil, khawatir tidak bisa berlaku adil, fawahidatan, ya. Maka Islam memberikan solusi seorang istri saja. Kenapa? Karena dzalika adna alla ta'ulu. Karena yang demikian itu lebih mendekatkan diri kalian untuk tidak berlaku tidak adil. Artinya untuk tidak berbuat dolim kepada orang lain. Dan mungkin ini tafsir dari surah An-Nisa ayat yang ketiga. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang telah saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan kita tutup dengan membaca doa penutup. Insya Allah nanti minggu depan dilanjut ke surah An-Nisa ayat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa nawwir qulubana binuril Qur'an wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an wa hassin a'malana bidzikril Qur'an wa bayyid wujuhana bibarakatil Qur'an warzuqna bimu'jizatil Qur'an wa najjina minan nar bikaramatil Qur'an wa adkhilnal jannata bisyafaatil Qur'an. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullil kafi kaffanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.